Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iqdam Sururi, delegasi dari Pondok Pesantren Anwarul Haramain, Baruharjo Durinon Trenggalek, dalam ajang seleksi awal lomba MTK 2025 yang diselenggarakan oleh FPTP. Di sini saya akan membacakan makro pertama halaman 15 sampai halaman 16, yaitu kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Al-Mawardi dengan judul Aqdul Imamah. Al-Babul Awwalu fi Aqdil Imamati. Bab yang pertama menjelaskan tentang prosedur pengangkatan seorang imam, atau bisa kita sebut dengan sebutan imamah. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Nah, tujuan daripada imamah atau prosedur pengangkatan seorang pemimpin ini yaitu untuk meneruskan perjuangan Nabi untuk melestarikan agama Islam serta mengatur siasat dunia atau mengatur politik dunia. Kenapa kok demikian? Karena pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, otoritas pemerintahan itu terkumpul dalam satu orang saja, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, maka dengan sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat sadar bahwasanya harus ada sosok figur pengganti yang mana bisa mengatur, bisa membimbing umat Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Nah, sedangkan mengangkat seorang imam atau pemimpin yang memiliki kredibilitas atau kriteria yang mumpuni sebagai seorang imam atau pemimpin itu adalah hukumnya wajib menurut kesepakatan para ulama. Para ulama berpendapat demikian ya karena pada dasarnya pada sahabat yang dalam keadaan sepeninggalnya Nabi ditinggal oleh Nabi Muhammad, tidak ada sosok figur yang menggantikan beliau dalam melestarikan agama Islam. Maka dengan ini para ulama berfatwa bahwasanya mengangkat seorang imam atau pemimpin yang memiliki kriteria yang menjadi pemimpin itu juga, itu maka hukumnya wajib. Wa in syadda anhum al-asam. Walaupun ada yang menganggap hal demikian itu tidak wajib, yaitu adalah ulama yang bermakna al-asam. Nah, di sini musannaf yaitu Imam Al-Mawardi itu menunjukkan ketidakselarasannya dengan pendapat bahwasanya khilafah itu wajib dengan dalil yang dinukil dari Imam Al-Asam ini. Halil khilafatu wajibatun bisyar'i au bil aqli. Apakah khilafah atau pengangkatan seorang imam itu wajib berdasarkan syariat ataukah wajib berdasarkan akal? Nah, perlu diketahui sebelum kita bahas lebih lanjut, lafadz imamah dan lafadz khilafah di sini itu memiliki makna yang bersesuaian. Bisa kita lihat pada tafsirnya. Wal imamatu wal khilafatu mustalahani mutaradifani. Lafadz imamah dan lafadz khilafah di sini memiliki makna yang saling berkesinambungan. Wa in kana mustalahul khilafati asbaqu. Walaupun yang lebih sering digunakan oleh para ulama itu adalah lafadz khilafah, bukan lafadz imamah. Wa mustalahul imamati aktsaru ma yataraddadu 'inda Syiah. Nah, sedangkan penggunaan konteks imamah ini itu lebih masyhur digunakan oleh kaum Syiah. Wal imamiyatu minhum khosun, yang mana menurut mereka khilafah ini wajib
ditegakkan atau pengangkatan seorang imam ini merupakan kewajiban daripada mereka. Waktu lifa fi wujubiha hal wajabat bil aqli au bisyar'i. Nah, di dalam status kewajiban khilafah ini atau pengangkatan seorang imam ini itu terjadi silang pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya khilafah itu wajib berdasarkan syariat, juga ada yang mengatakan bahwasanya khilafah itu wajib berdasarkan akal. Faqalat ta'ifatun wajibat sil aqli. Maka ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwasanya kewajiban khilafah ini itu berdasarkan akal. Lima fi tiba'il uqala minat taslimi li za'imin. Karena pada dasarnya seseorang yang berkarakter, seseorang yang memiliki karakter yang normal, itu mereka akan menyerahkan urusan-urusan mereka kepada seorang pemimpin yamna'uhum minat tadhulum, yang mana pemimpin tersebut bisa mencegah mereka daripada saling berbuat jahat. Wa yusilu bainahum fit tanazu'i wa takhasumi. Dan seorang pemimpin yang bisa memisahkan mereka daripada pertengkaran dan persengketaan. Nah, hal ini menjadi dalil bahwasanya setiap orang yang berkarakter, setiap orang yang normal itu pasti akan memasrahkan urusannya kepada seorang pemimpin, yang mana pemimpin tersebut bisa memberikan aman kepada rakyat-rakyatnya. Walau lal wulatu lakanu fawdha muhmalin. Dan jikalau tidak ada pemimpin di antara mereka, maka mereka akan terlantarkan dan mereka akan tidak terurus. Kenapa demikian? Bisa kita lihat di sekitar kita. Bisa kita bayangkan di luar sana. Berapa banyak populasi di luar sana? Berapa banyak populasi manusia yang ada di Indonesia? Jangankan mereka-mereka itu. Jikalau ada seseorang atau sekelompok orang itu memiliki keinginan atau memiliki kebutuhan, ya pasti mereka akan pasti mereka akan menginginkan kebutuhan atau keinginan tersebut itu dipenuhi. Maka dengan demikian tidaklah mungkin setiap keinginan atau setiap kebutuhan individu itu dipenuhi semuanya. Maka dengan demikian datanglah peran seorang imamah atau datanglah peran seorang imam, yang mana seorang pemimpin yang bisa mengarahkan mereka, seorang pemimpin yang bisa menunjukkan mereka kepada suatu jalan yang benar. Wahamajan mudha'in, dan jikalau tidak ada pemimpin di antara mereka, mereka akan bertindak kejam, mereka akan bertindak anarkis. Kenapa bisa bertindak anarkis? Ya karena setiap seseorang yang memiliki keinginan atau kebutuhan tadi, itu pasti mereka tersebut ingin untuk kebutuhannya dipenuhi, dan mereka tidak akan peduli dengan orang lain. Mereka akan mengunggulkan egonya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Waqad qala al-Afwahul Audi, dan seorang penyair yang bernama Al-Afwahul Audi telah berkata di dalam syairnya, wa huwa syairun jahiliyun, yang mana syair tersebut adalah syairnya orang-orang jahiliyah. La yasluhun nasu fawdala sarataluhum wala saratun idza juhaluhum sadu. Manusia akan senantiasa berbuat kerusakan, manusia akan senantiasa berbuat anarkis jikalau tidak ada pemimpin di antara mereka. Wala saratun idza juhaluhum sadu,
dan tidak akan berdampak apa-apa dan tidak akan ada gunanya apa-apa jikalau yang memimpin di antara mereka adalah seseorang yang bodoh. Nah, di dalam syair ini tercakup bahwasanya pentingnya seorang imam atau seorang pemimpin yang memiliki kredibilitas yang mumpuni dalam memimpin. Karena demikian, seorang rakyat, sebuah rakyat itu akan terbentuk baik atau jeleknya itu tergantung seorang pemimpin. Jika pemimpin mereka jelek, maka jelek juga yang dipimpin. Jika yang memimpin baik, maka yang dipimpin juga akan menjadi baik juga. Dan hal ini menjadi PR bagi kita bahwasanya kita harus berhati-hati dalam memilih seorang pemimpin, yang mana pemimpin tersebut akan menentukan masa depan kita. Wa qala ta'ifatun ukhra, dan sebagian kelompok lain itu ada yang berpendapat bal wajabat bisyar'i dunal aqli. Nah, kewajiban khilafah ini itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Li'annal imama yaqumu bi umurin syar'iyatin, karena seorang imam atau seorang pemimpin itu adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas perkara-perkara yang bersifat syar'i. Qad kana mujawazan fil aqli alla yarida at-ta'abbudu biha. Yang jelas sekali di dalam akal bahwasanya tidak ada peribadahan yang bisa dilegitimasi oleh akal, atau bisa kita simpulkan bahwasanya akal itu tidak memiliki otoritas penuh di dalam konteks syariat. Falam yakunil aqlu mujiban laha, maka dengan demikian akal tidak menganggap wajib khilafah tersebut. Wa inna ma aujabal aqlu ayyamna kulla wahidin nafsahu minal uqala anit tadzulmi wa taqatu'i. Nah, peran akal itu di mana? Peran akal itu adalah mencegah seseorang atau mengatur seseorang untuk tidak berbuat saling aniaya, atau mencegah seseorang untuk tidak berbuat semena-mena. Nah, atau kita bisa sebut dengan kontrol jiwa. Ya, tentu saja fungsi dari akal dan fungsi dari syariat ini jika kita satukan, maka akan menjadi sebuah masyarakat yang ideal. Setiap individu memiliki akal atau memiliki tanggung jawab untuk bertindak adil, sedangkan syariat memerintahkan pemeluknya untuk senantiasa taat kepada pemimpin. Wa ya'khudha bi muqtadal adli fit tanasufi wa tawasuli. Dan peran akal itu juga mendorong untuk setiap individu untuk berbuat adil di kalangan manusia atau moderasi. Fa yatadabbaru bi aqlihi la bi aqli ghairihi. Maka dia berpikir, maka dia mengatur dengan akalnya sendiri, bukan dengan akal orang lain. Walakin jaa asy-syar'u bi tafwidil umuri ila walihi. Akan tetapi syariat menyarankan agar setiap individu untuk menyerahkan urusannya kepada seseorang yang berkewajiban, pada seseorang pemimpin yang memimpin di antara mereka dalam urusan agama. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah, taatlah kalian semua kepada Allah, wa athi'ur rasul, dan taatlah kalian semua kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian semua kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian semua. Fafaradu alaina ta'ata ulil amri fina wa hum al-a'immatul muta'ammiruna alaina. Maka wajib atas kita untuk tunduk pada sebuah otoritas, kepada sebuah pemerintahan yang memimpin di antara kita.
wa hum a'immatul muta'ammiruna alaina, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memimpin di antara kita. Wa rawa Hisham bin Urwah an Abi Shalih an Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Hisham bin Shalih, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayalikum ba'di wulatun fayalikumul barru bibirrihi, akan datang pada masa sepeninggalku kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mana pemimpin baik akan memimpin kalian dengan kebaikannya, wayalikumul fajiru bifujurihi, dan pemimpin yang jelek akan memimpin dengan kejelekannya. Nah, dengan dalil ini bahwasanya Nabi Muhammad telah memprediksi bahwasanya ya ternyata ada pemimpin-pemimpin kita yang jelek, itu ternyata juga ada. Makanya Nabi Muhammad menjelaskan di dalam hadisnya, akan datang sepeninggalku kalian akan dipimpin oleh pemimpin, jikalau pemimpin tersebut itu baik maka akan memimpin kalian dengan kebaikannya, jikalau pemimpin itu jelek maka akan memimpin kalian dengan kejelekannya. Lantas apa yang kita lakukan? Fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq, maka kalian harus mendengarkan pada mereka, wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq, dan taatlah kalian semua di dalam setiap sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Fa in ahsanu, dan apabila mereka berbuat kebaikan, falakum walahum, maka kalian dan mereka akan sama-sama mendapatkan manfaatnya. Wa in asa'u falakum wa alaihim, dan apabila mereka berbuat jelek maka kalian akan mendapatkan hikmahnya dan mereka akan mendapatkan balasannya. Nah, dan dalil ini menunjukkan bahwasanya perbandingan madorot antara sekelompok orang yang dipimpin oleh pemimpin yang jelek itu lebih baik daripada sekelompok orang yang tidak dipimpin sama sekali. Ya karena pada dasarnya seperti itu. Jikalau seseorang yang tidak dipimpin oleh sekelompok pemimpin, oleh seorang pemimpin, mereka akan semena-mena, mereka akan bertindak anarkis. Dan jika yang memimpin mereka itu adalah orang yang jelek, setidaknya mereka itu masih mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.